Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Zanzawi dari kelas TE 2C dengan nomor induk mahasiswa 200301075. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu Reliability Centered Maintenance atau RCM. Yang kita ketahui bersama ini adalah tugas UTS dari Matkul Perawatan dan Perbaikan dari Bapak Vicky. Langsung saja kita mulai dari apa itu sejarah dari RCM. Nah, di sini saya mendapatkan sejarah singkat dari RCM ya pada tahun 1974 Departemen Pertahanan Amerika Serikat menugaskan United Airlines untuk menyiapkan suatu laporan mengenai proses yang digunakan oleh industri penerbangan sipil dalam menjalankan program pemeliharaan untuk pesawat terbang. Nah, hasil laporan itu yang ditulis oleh Nolan and Heath tahun 1978 tersebut diberi judul Reliability Centered Maintenance atau RCM. Jadi itu secara singkat dari RCM. Nah, apa itu RCM? Nah, di sini ada definisi dari RCM. RCM adalah metode untuk mengembangkan, memilih dan membuat alternatif strategi perawatan efektif yang didasarkan pada kriteria operasional, keamanan, dan ekonomi. Nah, di sini tujuan dari RCM, tujuan utama yaitu untuk mempertahankan fungsi sistem sehingga berkurangnya frekuensi kegagalan dengan cara mengidentifikasikan penyebab kegagalan dan memilih tindakan perawatan pencegahan yang paling efektif dengan biaya rendah dan dapat diterapkan. Langsung saja kita ke keuntungan dari RCM tersebut. Nah, yang pertama ada efektif. Sangat efektif menggunakan RCM dalam penerapan ini. Nah, kemudian ada biaya maintenance yang lebih rendah dengan mengurangi atau menghilangkan proses maintenance yang tidak perlu. Jadi sangat efektif sekali dari biaya juga. Maintenance yang lebih rendah sekali. Nah, yang selanjutnya adalah mengurangi frekuensi overhaul. Selanjutnya ada fokus pada peralatan yang kritis dan mengurangi kemungkinan terjadi kegagalan fungsi secara tiba-tiba. Dan yang terakhir ada meningkatkan kehandalan sistem. Nah, kekurangan RCM sendiri, biaya awal yang tinggi. Biaya awal yang tinggi ini meliputi pelatihan dan peralatan yang canggih dan teramat mahal. Ya, di sini kekurangannya di biaya awal karena peralatannya yang mahal dan pelatihan untuk peralatan tersebut. Tapi untuk selanjutnya itu biayanya rendah. Jadi ya worth it lah untuk jangka panjang. Nah, yang kekurangan yang kedua adalah hasil tidak dapat dilihat dan dirasakan dengan cepat. Jadi kita harus menunggu terlebih dahulu gitu. Nah, manfaat RCM sendiri adalah yang pertama mencegah terjadi korban jiwa atau kerusakan properti dan lingkungan. 2. Menekankan pada kehandalan peralatan. 3. Menurunkan biaya perawatan karena berkurangnya kegagalan. Dan keempat, itu ada memperpanjang umur peralatan. Prinsip-prinsip dari RCM. RCM memelihara fungsional sistem. Di sini bukan sekedar memelihara suatu sistem alat agar beroperasi, tetapi memelihara agar fungsi sistem alat tersebut sesuai dengan harapan dari kita untuk pemeliharaan yang baik. Nah, kedua ada RCM lebih fokus kepada fungsi sistem daripada suatu komponen tunggal, yaitu apabila sistem masih dapat menjalankan fungsi utama jika suatu komponen mengalami kegagalan. Yang ketiga ada
RCM berbasiskan pada kehandalan, yaitu kemampuan suatu sistem equipment untuk terus beroperasi sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Umur peralatan, panjang umur perawatan. Selanjutnya ada RCM bertujuan menjaga agar kehandalan fungsi sistem tetap sesuai dengan kemampuan yang didesain untuk sistem tersebut. 5 ada RCM mengutamakan keselamatan safety baru, kemudian untuk masalah ekonomi. Selanjutnya ada RCM mendefinisikan kegagalan failure sebagai kondisi yang tidak memuaskan, unsatisfactory, atau tidak memenuhi harapan. Sebagai ukurannya adalah berjalannya fungsi sesuai performance standar yang diterapkan. Nah, yang terakhir, RCM harus memberikan hasil-hasil yang nyata atau jelas. Tugas yang dikerjakan harus dapat menurunkan jumlah kegagalan failure atau paling tidak menurunkan tingkat kerusakan akibat kegagalan. Nah, di sini ada komponen-komponen dari RCM. Pertama ada reactive maintenance atau maintenance yang dilakukan saat terjadi kegagalan fungsi. Jadi, komponen ini dilakukan ketika ada kegagalan dari fungsi tersebut. Kita menggunakan reactive maintenance. Kedua, ada preventive maintenance, yaitu maintenance yang dilakukan sebelum sistem mengalami kegagalan dan untuk mencegah kegagalan fungsi yang terjadi. Jadi di sini dilakukan sebelum reactive maintenance tersebut karena dilakukan untuk mencegah kegagalan fungsi tersebut. Nah, selanjutnya ada predictive maintenance. Nah, selanjutnya ada proactive maintenance, yaitu melakukan pencarian dan memperbaiki penyebab terjadi kegagalan fungsi untuk mencegah kegagalan yang sama terjadi kembali. Nah, di sini mencari penyebab utama dari kegagalan fungsi untuk mencegah kegagalan sama yang terjadi kembali. Nah, di sini untuk menanggulangi terjadi kegagalan yang sama, jadi tidak gagal mulu ya. Selanjutnya penggunaan dari RCM. Penggunaan RCM ini terdapat di industri-industri besar di mana digunakan sistem atau peralatan yang kompleks, di mana kegagalan sistem atau peralatan dapat menimbulkan gangguan perekonomian, keamanan, dan risiko lingkungan. Contohnya ada industri penerbangan yang itu besar ya karena sangat resiko tinggi dan memerlukan maintenance yang baik untuk menanggulangi resiko terjadi kegagalan yang besar. Selanjutnya ada pembangkit listrik, terus perusahaan layanan publik, dan industri lepas pantai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.